Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Habakuk 2 ayat 3 dengan tema hukuman Allah pasti terjadi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabdamu. Amin. Habakuk 2 ayat 3, demikian bunyinya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang menyebabkan hukuman Allah pasti terjadi? Hukuman Allah pasti terjadi ketika manusia hidup dalam kejahatan, korupsi, dan ketidakadilan merajalela. Namun ketika manusia bertobat, kembali kepada Allah dan hidup benar, maka ia akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang termasuk orang benar? Kalau yang kelihatan benar tampangnya sangat banyak, yang lagaknya kelihatan seperti orang benar juga banyak. Begitu pula yang merasa dirinya benar sangat banyak. Namun yang hatinya benar, yang hidupnya sebagai orang benar tidak banyak. Pembacaan ini merupakan ungkapan hati yang berontak dan mempertanyakan ketidakhadiran dan ketidakadilan Tuhan yang terucap dari Nabi Habakuk ketika melihat realitas yang ada di sekelilingnya. Bahkan dengan jelas Nabi Habakuk melihat peristiwa kejahatan, kekerasan maupun pertikaian. Hukum kehilangan kekuatannya karena dikuasai oleh orang-orang jahat. Korupsi dan ketidakadilan merajalela. Peristiwa ini dialami oleh Habakuk ketika Babilonia memporak-porandakan Yehuda sebelum kejatuhan Yerusalem. Dalam jerit keputusasaannya, Habakuk bertanya, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong." Nabi Habakuk mengira bahwa Tuhan membiarkan kejahatan, korupsi, dan ketidakadilan terjadi. Dia mengira bahwa Tuhan berdiam diri. Bukankah Tuhan dengan kemahakuasaannya mampu menghentikan semuanya itu? Mengapa hal itu tidak dilakukan oleh Tuhan? Apakah memang Tuhan tidak bertindak? Tentu saja Tuhan bertindak. Tuhan bertindak dan memihak bagi orang-orang yang hidupnya benar. Bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, suatu saat pasti akan menerima hukuman. Dengan jelas hal ini tampak dari respon Tuhan terhadap keluhan Nabi Habakuk yang terdapat dalam ayat 4 dan 5. Tuhan juga memberi pengharapan
kepada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Karena itu, bagian ini menyadarkan kita bahwa kita hidup tidak dalam ruang hampa. Dunia ini penuh dengan warna. Ada kalanya kita menemui yang baik, tetapi kejahatan dengan berbagai bentuk pun juga banyak tak henti-hentinya menjadi realitas dalam keseharian kita. Dalam situasi seperti inilah, keteguhan iman kita akan diuji. Kalau di tengah berbagai kejahatan kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan diberi kekuatan untuk bertahan. Sebaliknya, mereka yang berbuat jahat akan mendapatkan bagiannya sendiri. Lalu berdasarkan uraian firman Tuhan, apa yang menjadi komitmen untuk kita lakukan dan bagikan dalam kehidupan yang Tuhan hadirkan bagi kita? Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus dan benar-benar percaya kepadanya, maka kita harus menjadikannya yang utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Ya, hanya kepada Yesus, tidak ada yang lain. Ada sebuah ayat yang indah dalam Mazmur 20 ayat 8 yang mengatakan demikian. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, inilah bedanya kita dengan orang-orang lain. Orang lain mengandalkan sesuatu yang dimiliki, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan memang sungguh berat, tetapi kesetiaan kepada Tuhan akan membuat hidup kita kuat, kokoh, dan abadi. Sebab setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya, mahkota kehidupan akan diberikan kepadanya. Dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.